Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas seputar soal TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2024. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal yang sering keluar di TIU SKD CPNS pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengenai perbandingan 3 variabel dan gabungan pekerja. Pada video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan bagi teman-teman yang belum menonton, silakan klik link di deskripsi. Sebelum kita mulai, silakan follow akun TikTok Cilaau untuk update soal-soal TIU terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Yuk kita mulai, cekidot. Oke, kita mulai untuk perbandingan 3 variabel dulu ya. Soal yang pertama, 20 orang dapat menyelesaikan 2 jembatan dalam waktu 30 hari. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh 10 orang untuk menyelesaikan 4 jembatan? Nah, untuk perbandingan 3 variabel ini, cara cepatnya kita memakai rumus H sama dengan T kali W. Apa itu HTW? H itu adalah hasil yang dikerjakan, sedangkan T adalah tenaga yang mengerjakan, dan W adalah waktu bekerja. Nah, di sini hasilnya adalah 2 jembatan, tenaganya 20 orang dalam waktu 30. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Berarti di sini waktu yang ditanya ya. Oleh 10 orang tenaga untuk menyelesaikan 4 jembatan. Hasilnya 4. Nah, sehingga kita punya perbandingan yaitu 2 banding 4 sama dengan, nah ini dikali ya masing-masingnya. 20 kali 30 banding 10 kali X. Nah, di sini 2 dan 4 sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 2. 10 dengan 20 sama-sama dibagi 10 ya. Ini 1, ini 2. Nah, kita kali silangkan, 1 kali X. X sama dengan 2 kali 2 kali 30. Sama dengan 4 kali 30, 120 hari. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, nomor 2, dinding seluas 60 meter persegi dicat selama 5 jam oleh 8 orang pekerja. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 orang pekerja? Nah, berarti di sini hasil adalah dinding yang dicat ya, 60 meter persegi, tenaganya 8 orang, waktu yang dibutuhkan selama 5 jam. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Ini juga waktu yang ditanya untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 orang pekerja. Nah, berarti dari sini kita punya perbandingannya yaitu 60 banding 50 sama dengan 8 dikali 5 ya. 8 kali 5 per 4 kali X. 4 kali X. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita coret. 8 dengan 4 sama-sama dibagi 4. Ini 2, ini 1. Nah, 6 dengan 2 masih bisa ya. 6 sama-sama dibagi 2. Ini 1, sedangkan ini 3. Nah, lalu kita kali silangkan. Di 3X sama dengan 5 kali 1 kali 5. Ini sama dengan 25. Di sini 3X, berarti X aja sama dengan 25 bagi 3. Ini satuannya jam. Nah, kalau kita rubah ke menit, X sama dengan 25 per 3 jam itu sama dengan 25 bagi 3 dapat 8, sisanya 1 per 3 jam. Nah, ini kita rubah 8 jam, sepertiga jam ini jadi menit, sepertiga kali 60 menit. Nah, ini 60 bagi 3, 20. Berarti 8 jam 20 menit. Jadi jawabannya yang C. Nah, mungkin teman-teman masih bingung untuk penyederhanaan bagian ini ya. Nah, untuk menyederhanakannya, ada aturan. Jika pada ruas yang sama, maka yang bisa kita sederhanakan adalah bagian atas dengan
bawah atau sebaliknya. Nah, untuk ruas yang berbeda, kita bisa sederhanakan antara atas kiri dengan atas kanan, bawah kiri dengan bawah kanan. Jadi tidak bisa bersilangan gitu. Atas kiri dengan bawah kanan nggak boleh gitu. Ataupun atas kanan dengan bawah kiri, itu tidak boleh. Ini harus di posisi yang sama-sama di atas dan sama-sama di bawah gitu. Selanjutnya nomor 3, diketahui 15 pekerja mengaspal jalan 18 km dalam 24 hari. Nah, di sini disajikan X yaitu 60 dan Y adalah jumlah pekerja untuk mengaspal 22 km jalan yang sama dalam waktu 11 hari. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, berarti di sini kita harus cari dulu nilai Y ya. Nilai Y kita cari dengan cara yang sama pada sebelumnya ya. Nah, berarti di sini kita punya H, hasil, tenaga, dan waktu. Di sini hasilnya adalah jalan sepanjang 18 km dengan tenaganya 15 orang pekerja dalam waktu 24 hari. Nah, kita akan mencari jumlah pekerja, berarti tenaga ya. Di sini X. Di sini Y. Untuk mengaspal 22 km jalan, berarti hasil di sini 22 dalam waktu 11 hari. Nah, di sini kita punya perbandingan 18 per 22 sama dengan, ini kalikan. 15 kali 24 banding Y kali 11. Nah, di sini boleh kita sederhanakan dulu 22 dengan 11. Jadi bawah dengan bawah. Di sini sama-sama dibagi 11, ini 2, ini 1. Lalu yang bisa kita sederhanakan lagi, atas dengan bawah di ruas yang sama ya, 18 sama 2, ini 9, ini 1. Nah, lalu kita kali silangkan. Atau masih ada yang bisa kita sederhanakan lagi? Ya, yang ini ya, 9 dengan 24, sama-sama dibagi 3. Ini 3, dan ini 8. Nah, lalu kita kali silangkan sehingga kita peroleh 3Y sama dengan 15 kali 8. Di sini masih ada yang bisa kita sederhanakan ya. 3 dengan 15 sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 5. Jadi Y-nya diperoleh 40. Nah, di sini karena X itu X berbanding Y ya. Di sini X-nya 60, Y-nya 40. Nah, ini kalau kita sederhanakan bentuk ini ya, sama-sama dibagi 20, berarti X-nya di sini adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Nah, jadi kita ambil nilai yang ini saja, tidak perlu nilai yang besar ini yang kita substitusikan ke optionnya. Nah, kita lihat yang A, 2X, berarti 2 kali 3. Apakah besar dari 3 kali 2? Nah, ini 6 ya. Ini juga 6. Apakah 6 besar dari 6? Enggak ya. Ini 6 ini sama harusnya. A bukan. B otomatis juga bukan ya. Nah, C lagi. C di sini X yaitu 3. Apakah kecil dari 2 kali 2? 2 kali 2 di sini 4. Ya, jelas ya, 3 itu kecil dari 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 4. Diketahui 26 orang pekerja mampu membuat 3 kolam renang dalam waktu 6 hari. Jadi di sini H hasil, T tenaga, W waktu. Hasilnya di sini 3 kolam renang, tenaga 26, waktunya 6 hari. X adalah 60, Y jumlah pekerja, berarti jumlah pekerja yang ditanya sini ya, yaitu tenaga, ini Y. Untuk membuat 36 kolam renang, hasilnya 36 dalam waktu 52 hari. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi, berarti kita punya perbandingan 3 per 36 sama dengan, ini kalikan, 26 kali 6 banding Y kali 52. Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan 3 dengan 36. Ini sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 12.
Lalu 26 dengan 52 sama-sama dibagi 26 ya. Ini 1, ini 2. Selanjutnya 6 dengan 2. Sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 3. Lalu kita kali silangkan, 1 kali Y kali 1. Berarti Y sama dengan 12 kali 1 kali 3. 12 kali 1 kali 3. Berarti 12 kali 3 ya. Sama dengan 36. Ini Y. Nah, X kita di sini X dan Y ya. Kita tulis kayak tadi. Ini 60, Y-nya 36. Nah, ini angkanya masih bisa kita perkecil ya. Sehingga diperoleh sama-sama dibagi 12 ya. X-nya di sini 60 bagi 12 itu hasilnya 5. Sedangkan Y 36 bagi 12 yaitu 3. Jadi ini nilai yang kita substitusi. Kita lihat yang A, apakah 3 itu dikali 5 besar dari 5 dikali 3? Ini tidak ya, karena ini 15, ini juga 15. Ini jelas salah, ini juga salah. Yang C, 3 kali 5 apakah besar dari 3? Ini 15. Jelas ya, besar dari 3. Ini benar. Nomor D, apakah 5 besar dari 5 kali 3? Ini salah ya. Karena ini saja 15. 5 itu kecil dari 15. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal mengenai gabungan pekerja. Di sini untuk ciri-ciri soal mengenai gabungan pekerja adalah ada kata-kata bersama-sama. Nah, jadi kita di sini disuruh menghitung waktu yang dibutuhkan ketika 2 orang bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, misalkan A adalah waktu untuk orang pertama mengerjakan pekerjaan itu dengan sendirian. Sedangkan B itu adalah waktu orang kedua untuk mengerjakan pekerjaan itu sendirian. Nah, jika ia bekerja sama, maka bisa dihitung waktu gabungannya dengan rumus 1/W gabungan sama dengan 1/A tambah 1/B. Ini rumus dasarnya. Nah, sehingga dari sini kalau kita lanjutkan ya, dari sini kita punya 1/W gabungan. Ini kita samakan penyebut, berarti kan kalikan. A dengan B kita kalikan AB. Lalu AB dibagi A, yaitu B, dikali 1. B, ya. Ditambah AB dibagi B, yaitu A, dikali 1. A kali 1, A. Sehingga kita peroleh B tambah A per A kali B. Nah, ini kan 1/W gabungan. Kalau W gabungan aja, berarti kan kita balik. Ini juga harus dibalik. A kali B per B tambah A. Jadi, kita bisa gunakan rumus singkatnya untuk menghitung waktu gabungan itu adalah A kali B per B tambah A. Nah, untuk soalnya yang nomor 5, seekor kambing dapat menghabiskan ladang rumput selama 6 hari. Berarti ini si kambing menghabiskan rumput selama 6 hari. Sedangkan seekor sapi menghabiskan ladang rumput selama 3 hari. Ini kalau dia sendirian ya. Nah, jika seekor kambing dan seekor sapi bersama-sama menghabiskan sebuah ladang rumput, maka waktu yang dibutuhkan adalah, nah berarti kita hitung W gabungannya dengan rumus ini ya, yang singkat ini aja. Berarti S kali K per S tambah K. 6 kali 3 per 6 tambah 3. Di sini 18 per 9. 18 bagi 9 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 6. Ali mampu membuat 6 pakaian dalam 2 hari. Misalkan ini si Ali. Ini 6 pakaian dalam 2 hari. Sedangkan si Budi, ini Budi ya,
9 pakaian dalam 3 hari. Dalam berapa hari jika mereka bersama-sama dapat membuat 15 pakaian? Artinya ketika ia bekerja sama, berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat 15 pakaian? Nah, pertama kita hitung dulu. Jika si Ali yang bekerja sendirian, berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat 15 pakaian? Nah, berarti di sini X. Kita lihat semakin banyak pakaian yang dibuat, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan. Artinya di sini terdapat perbandingan senilai. Semakin ini bertambah, ini juga harus bertambah gitu. Nah, sehingga kalau perbandingan senilai, kita cukup kali silangkan. Berarti 6 kali X sama dengan 15 kali 2. Di sini 6 dengan 2 sama-sama dibagi 2. Ini 3, ini 1. Lalu 3 dengan 15 masih bisa kita bagi ya. Sama-sama dibagi 3, ini 5, ini 1. 1 kali X, X sama dengan 5 kali 1, 5. Jadi ia membutuhkan waktu 5 hari kalau si Ali sendiri bekerja. Nah, sedangkan untuk si Budi, untuk 9 pakaian dia butuh 3 hari. Kalau 15 pakaian, berapa hari gitu. Nah, sama dengan yang tadi ya, semakin banyak pakaian yang dibuat, ya, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin banyak gitu. Nah, artinya di sini perbandingan senilai, kita kali silang. Ini Y aja ya, biar berbeda. Ini Y. Berarti 9 kali Y sama dengan 15 kali 3. Sini sama-sama dibagi 3 ya, 9 sama 3. Ini 3, ini 1. 3 dengan 15. Di sini sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 5. Jadi Y sama dengan 5. Nah, di sini juga diperoleh Y sama dengan 5. Artinya Budi membutuhkan waktu 5 hari untuk membuat 15 pakaian. Nah, jika ia bekerja sama, maka waktu yang dibutuhkan yaitu W gabungan sama dengan X kali Y per X tambah Y. X-nya di sini 5, Y-nya juga 5 per 5 tambah 5. Ini 25 per 10. Ini 2,5 hari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 7. Jika 3 orang siswa laki-laki dapat mengerjakan suatu pekerjaan dalam 20 hari, berarti sini laki-laki 3 orang bisa bekerja dalam waktu 20 hari. Dan 5 orang siswa perempuan, ini 5 orang siswa perempuan ya. Di sini perempuan 5 orang bisa mengerjakan pekerjaan yang sama dalam waktu 40 hari. 40 hari. Maka berapa harikah yang dibutuhkan jika 2 orang siswa laki-laki, berarti di sini 2 orang, dan 2 orang siswa perempuan bekerja sama. Nah, di sini kita menghitung waktu gabungannya ketika 2 orang siswa laki-laki digabungkan dengan 2 orang siswa perempuan bekerja sama gitu. Nah, sebelumnya kita hitung dulu nilai masing-masing X dan Y-nya ya. Kita lihat hubungannya. Semakin banyak orang yang bekerja, maka pasti waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Artinya di sini terdapat perbandingan berbalik nilai. Balik nilai. Nah, jika perbandingan berbalik nilai, kita cukup kali lurus. Ini kali lurus, sehingga diperoleh 3 kali 20 sama dengan 2 kali X. 2 dengan 20 sama-sama dibagi 2, ini 10, ini 1. 3 kali 10 yaitu 30 sama dengan X. Nah, berarti kita peroleh hari yang dibutuhkan untuk 2 orang laki-laki bekerja itu adalah 30 hari. Nah, sedangkan untuk yang perempuan, ini juga sama ya. Perbandingannya berbalik nilai. Berbalik nilai. Jadi kita kali lurus. 5 kali 40 sama dengan 2 kali Y. 2 dengan 40 sama-sama dibagi 2, ini 20, ini 1. Ini 100 sama dengan Y. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan untuk 2 orang perempuan bekerja itu adalah 100 hari. Nah, jika ia bekerja sama, maka diperoleh waktu gabungannya sama dengan
X kali Y per X tambah Y. X-nya di sini 30, Y-nya 100 per 30 tambah 100. Ini diperoleh 3000 per 130. Ini coret. 300 dibagi 13 itu hasilnya berkisar sekitar 23 hari. Jadi jawabannya adalah D. Nah, nomor 8. A, B, dan C masing-masing bisa mengerjakan soal sendirian dalam waktu 20, 30, dan 60 menit. Berarti si A di sini 20, si B 30, si C 60. Jika ketiganya bekerja sama untuk mengerjakan soal tersebut, maka waktu yang dibutuhkan adalah, nah, pada soal sebelumnya kita cukup 2 orang saja yang melakukan. Nah, di sini terdapat 3 orang. Gimana cara mengerjakannya? Nah, ingat, kalau untuk 2 kan tadi kita pakai W gabungannya A kali B per A tambah B. Nah, ini tidak bisa kita gunakan untuk 3 orang. Nah, ini tidak bisa kita gunakan. Jadi, ingat lagi konsep dasar yang awal, yaitu seper W gabungan. Kalau ada 2 tadi kan seper A tambah seper B. Nah, jadi kalau ada 3, kita cukup tambahkan di sini tambah seper C. Kalaupun nanti ada 4 orang, berarti tambah seper D, dan seterusnya gitu. Jadi kita pakai rumus dasarnya. Nah, sehingga kita bisa hitung W gabungannya itu seper W gabungan sama dengan seper A, A-nya 20, tambah seper 30, tambah seper 60. Nah, di sini kita samakan penyebut. 20, 30, dan 60 itu sama-sama KPK-nya yaitu 60 ya. 60 bagi 20 yaitu 3 kali 1. Ini 3 ya. 60 bagi 30 itu 2 kali 1. Ini 2 ya. Tambah 60 bagi 60 itu 1 kali 1. 1. 3 tambah 2 tambah 1. 6 per 60 atau sama-sama dibagi 6. Ini 1 per 10. Sehingga kita punya apa? Seper W gabungan sama dengan 1 per 10. Atau kalau kita balik menjadi W gabungan sama dengan 10 menit. Jadi jawabannya yang A. Nah, untuk soal tugas, silakan teman-teman kerjakan soal nomor 9 dan nomor 10. Dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Bye-bye.